Salam kerahiman. Hari ini 27 Februari kita akan baca dari 1575 dan 1600. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1575. Salam kepadamu, o kasih abadi, Yesusku yang manis, yang telah turun untuk tinggal di dalam hatiku. Aku memberi salam kepadamu, oh Allah yang mulia, yang berkenan merunduk kepadaku, dan karena cintamu akan daku, engkau telah menghampakan diri sedemikian rupa dengan tampil dalam wujud roti yang sederhana. Aku memberi salam kepadamu, ya Yesus, puspa kemanusiaan yang tak pernah akan layu. Engkau satu-satunya bagi jiwaku. Cintamu lebih murni daripada bunga bakung, dan kehadiranmu lebih menyenangkan hatiku daripada harumnya sedap malam. Persahabatanmu lebih mesra dan lebih lembut daripada lembutnya bunga mawar, tetapi sekaligus lebih kuat daripada maut. Oh Yesus, keindahan yang tiada tara, dengan jiwa-jiwa yang murnilah engkau menyatukan diri secara paling mesra, sebab hanya mereka yang mampu menunjukkan kegigihan dalam pengorbanan. Oh darah yang manis, yang merah laksana mawar, angkatlah harkat darahku dan ubahlah menjadi darahmu sendiri. Dan biarlah hal ini terjadi atas diriku sesuai dengan perkenanmu yang kudus. 1600. Oh Yesusku, kalau engkau sendiri tidak meredakan kerinduan jiwaku, tak seorang pun dapat menghibur atau meredakannya. Setiap pendekatanmu membangkitkan pesona cinta dalam jiwaku, tetapi juga mengakibatkan suatu sakratul maut yang baru. Sebab, meskipun begitu sering engkau menghampiri jiwaku, bahkan dengan cara yang paling istimewa, aku masih tetap mencintaimu dari kejauhan, dan hatiku hanya bisa tenggelam dalam ekstase cinta. Sebab, kesatuan ini belumlah kesatuan yang penuh dan kekal, meskipun seringkali engkau menyatukan diri dengan aku tanpa sekat selubung, seolah-olah dari muka ke muka. Dengan itu, ya Allahku, engkau justru membuka dalam jiwa dan hatiku suatu jurang cinta dan kerinduan akan dikau. Dan jurang yang menganga amat besar ini, kerinduan total pada Allah ini tidak dapat sungguh-sungguh dipenuhi di bumi ini. Kita masih bicara tentang kasih Tuhan kepada kita semua, khususnya yang dirasakan oleh Suster Faustina. Salam kepadamu, oh kasih abadi, Yesusku yang manis, yang telah turun untuk tinggal dalam hatiku. Dia mengungkapkan rasa sukacitanya, rasa kegembiraannya dengan mengatakan hal tersebut. Yesus yang manis, yang mau turun dan tinggal di dalam hatiku. Dikatakan lebih lanjut, Yesus yang mulia, yang mau berkenan merunduk kepadaku. Jadi kita pun bisa mengungkapkan hal yang sama seperti Suster Faustina kepada Yesus. Dia sebagai penolongku, sebagai penghiburku, Yesus yang manis, Yesus yang baik, Yesus yang murah hati, Yesus yang peduli. Apa aja yang kita alami ya. Dan karena cintamu akan daku, engkau telah menghampakan diri dengan tampil dalam wujud roti yang sederhana. Ini seperti yang kita dengar kemarin ya. Yesus mau memberikan diri seutuhnya kepada kita. Dan hari ini Suster Faustina katakan karena cintamu padaku, karena dia mencintai kita seluruh manusia, dia mencintai Bapak, Ibu, dan kita semua, maka dia mau menghampakan diri dan menjadi roti yang sederhana. Engkau satu-satunya bagi jiwaku. Buat Suster Faustina yang terutama prioritas hidup dia adalah Tuhan. Kehadiranmu lebih menyenangkan hatiku daripada harumnya sedap malam. Ini satu ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dia sangat menghargai kehadiran Tuhan dan kehadiran itu membawa dia sukacita, bahagia, damai, kegembiraan. Bahkan dikatakan persahabatanmu lebih kuat daripada maut. Itu puji-pujian.
Kita sering ya dikatakan nggak bisa berdoa, nggak bisa ngomong doanya bagaimana. Orang lain kok bisa doa panjang-panjang, saya nggak bisa. Mari belajar dari Suster Faustina. Di sini dia memuji Tuhan dengan membandingkan hal-hal yang ada dari dalam keadaan sekelilingnya. Dia bandingkan dengan bunga sedap malam, dia bandingkan dengan bunga bakung, dia juga bandingkan dengan matahari, dengan bintang, ya, dengan kerubim, ya. Dia bandingkan, bahkan di sini dikatakan persahabatanmu lebih kuat daripada maut. Dengan jiwa yang murni, engkau menyatukan diri secara paling mesra. Sebab hanya mereka yang mampu menunjukkan kegigihan dalam pengorbanan. Kalau kita ingat, dalam beberapa diary yang lalu juga disebutkan bahwa cinta, kasih, dan pengorbanan itu menjadi satu kesatuan. Dan sering juga Suster Faustina katakan dalam kasih dia mengalami pengorbanan, mengalami penderitaan. Tapi sekaligus dalam penderitaan juga dia mengalami kasih yang besar. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan di sini dikatakan dengan jiwa yang murni, Tuhan menyatukan diri dengan paling mesra. Karena hanya jiwa yang murni yang dia bisa bertahan dengan kegigihannya, dengan kesabarannya dalam pengorbanan. Jiwa yang murni mampu menunjukkan kegigihannya dalam pengorbanan. Murni memberi kesucian yang besar. Dia bisa berdaya tahan. Contoh ya, seorang ibu dengan bayinya. Dia nggak tahu nanti anak itu besar jadi apa. Tapi dengan kasih seorang ibu, kasih yang murni, dia akan lakukan apa saja untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Pada waktu mengandung, ada yang nggak suka susu, ada yang nggak suka hati ayam, ada makanan-makanan yang dia nggak suka. Tapi demi bayi yang dikandungnya, demi kesehatannya, dia coba konsumsi itu. Walaupun muntah, tapi dia terus berusaha memberikan yang terbaik kepada bayinya. Dan setelah bayinya lahir, dengan segala macam kerewelannya, dengan segala macam ulahnya dalam tanda kutip, tapi si ibu ini selalu memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik kepada bayinya tanpa dia berpikir nanti anak ini akan jadi seperti apa, akan bagaimana. Memberikan, jadi cinta yang murni ini justru dia bisa bertahan dalam mempertahankan, dia tetap bisa berkorban dan dia gigih mempertahankan dengan cinta yang murni ini supaya dia bisa lulus dalam pengorbanan-pengorbanan yang harus dia alami. Setiap pendekatanmu membangkitkan pesona cinta dalam jiwaku, tapi juga mengakibatkan suatu sakratul maut yang baru. Seperti yang saya katakan, di dalam rasa cinta yang besar Suster Faustina, tapi pada saat yang sama dia juga merasakan sakratul maut yang baru. Ada cinta, ada penderitaan dalam waktu yang sama. Suster Faustina katakan dia bisa mencintai Tuhan dari kejauhan karena belum bersatu, belum sama-sama di surga, belum muka ketemu muka ya. Walaupun Tuhan datang, walaupun Tuhan menghibur dia, walaupun Tuhan berkata-kata, tapi ada satu kerinduan yang belum bisa terrealisasi karena Suster Faustina masih di bumi. Nah, itu yang dirasakan dia sebagai satu penderitaan, satu sakratul maut yang baru. Karena kesatuannya memang belum penuh dan belum kekal. Justru membuka dalam jiwa dan hatiku jurang cinta dan kerinduan akan dikau. Jurang yang menganga amat lebar. Karena begitu besar kerinduannya, dan jadi dia merasakan jurangnya itu juga menganga, terbuka begitu lebar yang nggak tahu kapan bisa dilewati. Karena kerinduan akan Allah ini tidak dapat sungguh-sungguh dipenuhi di bumi. Itu yang menyebabkan dia mengalami sakratul maut yang baru.
makin merasakan cinta, makin ingin bersatu, tapi waktunya belum tiba, maka hal inilah yang menyebabkan dia mengalami sakratul maut yang baru tadi dikatakan ya, karena masih harus berpisah lagi. Suster Faustina masih harus berjuang, masih harus ada di bumi, belum bersama-sama dengan Tuhan di surga. Contoh, mungkin contohnya nggak terlalu pas ya, tapi ini yang saya alami waktu contoh saya waktu pacaran sama suami saya sekarang ya. Jadi waktu itu dia kerja di luar pulau, dia kerja di Jambi. Saya masih di Jakarta, masih di Bandung bahkan, karena saya masih kuliah. Waktu itu ya pacaran, setelah pacaran akhirnya menikah ya. Tapi karena pekerjaan, dia di Jambi, saya masih harus menyelesaikan kuliah saya di Parahyangan, di Bandung, maka ada waktu yang harus berpisah. Pada waktu menantikan dia datang dari Jambi, ada satu sukacita yang luar biasa karena dia mau datang. Pada waktu dia datang ya pasti sukacita ya, bergembira karena bertemu dengan suami. Ada hari-hari di mana kita mengalami sukacita, tapi pada hari-hari tertentu di mana dia harus pulang lagi ke Jambi karena ada proyek, saya belum bisa ikut ke sana karena saya masih kuliah. Itu yang membuat ada satu kesedihan. Waduh, berpisah lagi. Masih perlu waktu lagi untuk ketemu lagi. Nah, perasaan sedih ini ada walaupun masih bersatu karena saya tahu dalam beberapa hari ini dia akan terbang lagi ke Jambi. Nah, ini yang dirasakan ya pasti beda jauh lah ya dengan Suster Faustina. Tapi saya bisa merasakan di satu pihak ada kegembiraan karena dia datang. Tapi di pihak lain juga ada kesedihan, ada kepedihan, ada penderitaan karena hal ini nggak bisa berlangsung seterusnya karena dia harus balik lagi ke proyek. Sedangkan saya masih harus melanjutkan kuliah saya. Sesuatu yang ada cinta, ada kegembiraan, tapi juga ada kesedihan. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari juga, setiap ada kesedihan, Bapak Ibu jangan pesimis. Pasti ada sukacita, ada kegembiraan juga yang Tuhan kasih. Mari kita buka hati, minta pencerahan dari Tuhan. Dalam hal masalah yang kita hadapi, pasti ada sukacita. Kalau di dalam Tuhan, kita sudah menyambut tubuh Tuhan, ada Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai kita, yang memelihara kita. Pasti ada hal yang baik, ada hal yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita bersabar, kita menunggu saatnya Tuhan, pasti saat yang paling baik. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.